Mamon memikat hati anak-anak Tuhan. Ya. Mamon membuat anak-anak Tuhan lebih cinta kepada dunia daripada kepada sorga. Ya saudara. Dewa Mamon ini membuat orang tergila-gila dengan keindahan dunia. Kemewahan, kemegahan dunia, padahal dia akan tinggalkan dunia ini. Saudara coba renungkan, itu ada banyak orang begitu tergila-gila dengan dunia ini, dengan Mamon ini, padahal dia pun sebenarnya tahu bahwa semua itu akan dia tinggalkan. Dia akan menuju sorga. Saya yakin semua kita pun tahu bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi kenapa kita begitu tergila-gila kepada dunia ini daripada kepada Tuhan? Ini coba kita renungkan. Ya. Mamon adalah dewa uang, Amor adalah dewa cinta. Kedua dewa ini adalah dewa kejijikan bagi Tuhan. Uang sering membuat kita tidak tulus dalam menyembah Tuhan. Saudaraku, siapa Tuhanmu? Seperti pelajaran paradigma yang kita pelajari minggu lalu. Siapa Tuhan? Seperti itulah dirimu. Dewa Mamon adalah dewa yang memikat hati banyak orang. Kamu nanti kalau punya uang, kamu nanti akan begini, nanti akan ini, akan indah lah pokoknya, inilah ini, semua ditawarkan dengan dewa Mamon ini, saudara. Tanpa akhirnya dia terjebak dalam rutinitas seperti ayat yang sebelumnya, mengejar uang, mengejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Belum sempat dinikmati. Saudara, Tuhan mau kita menikmati berkat-Nya. Amin. Saudara, ada banyak orang diberkati tapi tidak bisa menikmati berkat. Yang terpenting bagaimana kita bisa menikmati berkat-Nya Tuhan. Itu sangat penting. Ya. Satu lagi dewa Amor, saudara, adalah dewa cinta, ya, dewa asmara, si Raja Gombal. Seringkali berkaitan dengan yang bagian pertama tadi, bahwa persembahan adalah bukti kita mengasihi dan taat kepada firman Tuhan. Seringkali kita mengatakan, saya mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus, aku mau cinta Yesus selamanya. Terkadang kita hanya menjadi si Raja Gombal, menjadi dewa Amor, dewa asmara, hanya sebatas perasaan, tidak sampai ke alam roh. Saudara harus sampai mencintai Tuhan itu sampai ke alam roh saudara, bukan hanya sebatas perasaan, karena perasaan itu berubah, saudaraku. Nah, tapi kebanyakan orang terjebak dengan dewa Amor. Dia mengatakan, wah aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Sampai nangis loh, beneran loh. Tapi ketika disuruh beri persembahan, ketika disuruh membuktikan kasihnya kepada Tuhan, dia mulai berdalih. Begini. Itu sering terjadi. Itulah seperti dewa Amor yang mengatakan, si Raja Gombal yang mengatakan, hujan badai kuhadapi, lautan luas kuseberangi, tetapi maafkan aku, gerimis menghambat langkahku untuk menemuimu. Ya, saya ini termasuk pandai juga dulu kayak gini, saudara. Dulu, sekarang udah nggak perlu lagi Bu Pendeta saya gituin. Malah saya ajarin gini loh melayani. Harus lebih sungguh lagi kita melayani. Sekarang gitu gombalannya. Saudara, terkadang kita seperti itu sama Tuhan, seperti dewa Amor. Hanya perasaan, bukan alam roh. Ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Ketika Tuhan bilang, kasih ini ya, lakukan ini ya. Tuhan, tapi Tuhan aku ini, masih ini Tuhan, masih, dan semuanya macam. Kita terkadang seperti si Raja Gombal tadi. Oh, hujan akan kuhadapi, badai kuhadapi, lautan kuseberangi. Tapi maaf ya, aku kemarin gak jadi datang. Kenapa? Hujan gerimis. Bayangin saudara, kelihatan kali tapi jujur,
Dalam iman kita sering seperti itu. Kita di gereja nangis-nangis, Tuhan aku mengasihi Engkau, aku mau turut kehendak-Mu Tuhan. Wis, rohani. Terkadang kita menjadi orang yang seperti itu, hanya kelihatan rohani, tapi ketika dibuktikan rupanya rohana. Kadang kita seperti itu, hanya kelihatan rohani. Khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Ada beberapa pelayan sampai hari ini saya tidak pernah lihat perpuluhannya di gereja. Tapi nanti kalau nggak dijadwal, wah ngomong di luar, ini, saya nggak dipercayakan lagi melayani. Bayangin saudara. Padahal sama Tuhan dia hanya gombal. Itu perlu saya membuka itu. Supaya jemaat pun mengerti. Kalau kemudian saya mengambil sikap dalam pelayanan. Sekali lagi, kita perlu meninggalkan kebiasaan Dewa Amor ini. Yang hanya manis di bibir. Ketika disuruh buktikan cintanya sama Tuhan. Yang hanya kelihatan rohani. Tapi disuruh membuktikan kerohaniannya. Berdalih kemana-mana. Hati-hati saudara. Itu bukti bahwa engkau cinta uang. Dan cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Engkau orang jahat sebenarnya. Nah ini perlu saya katakan. Supaya jemaat sama-sama mengerti. Saudara. Tapi saya yakin dan percaya. Jemaat GBI Love adalah jemaat yang dewasa secara iman. Memahami apa sih tujuan Tuhan, kenapa harus ada persembahan sulung, kenapa harus ada persembahan. Setidaknya ada dua hal ini, supaya engkau tidak terpapar virus cinta uang, yang mana itu adalah akar dari segala kejahatan. Supaya juga penyembahanmu itu tulus, bukan hanya sekedar penyembahan gombal. Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Ketika Tuhan suruh bukti, gak ada muncul buktinya. Gak ada muncul buktinya. Saudaraku, sekali lagi, saya kasih kesempatan setiap jemaat merenungkan. Khotbah yang saya sampaikan sebagai gembala ini pun, jangan ditelan mentah-mentah. Renungkan dan renungkan. Apakah ada kebenaran di sana? Silakan. Amin. Amin. Kita fair saja. Karena tujuan kita adalah sorga. Perjalanan yang panjang. Alkitab bilang sesak dan sempit. Bukan lebar dan luas. Bukan, sesak dan sempit. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya mendorong jemaat. Taatlah. Karena di balik ketaatan ada berkat. Di balik ketaatan ada berkat. Di dalam kitab Imamat kalau nggak Keluaran. Sedangkan di balik ketidaktaatan ada Jadi saya mendorong jemaat Tuhan belajar. Ya, belajar. Iyalah Tuhan. Meskipun berat. Kami saja hamba Tuhan mengatakan apa? Nangis saudara waktu ngasih persembahan sulung pertama kali dulu. Aduh, kayak mana ini ya? Nangis. Tapi hari ini dengan sukacita. Bahkan kami sering ngobrol dengan Bu Gembala di kamar. Gak terasa ya kita udah mau ngasih buah sulung. Jadi kayak gitu komunikasinya. Oh iya ya. Komunikasinya jadi seperti itu. Jadi bukan lagi beban untuk taat kepada firman Tuhan. Tetapi ada sukacita. Amin. Dan sekali lagi saya katakan kepada jemaat. Tuhan tidak akan pernah berutang kepada anak-anaknya. Itu saudara garis bawahi saja. Dan itu sudah kami lihat dalam kehidupan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kekurangan. Bukankah Daud juga berkata demikian? Dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tidak pernah kulihat anak-anak Tuhan meminta. Kenapa enggak minta-minta? Karena diberkati. Amin. Apakah di sana sudah ada buah sulung? Sudah. Saudaraku terkasih. Jadi jemaat Tuhan, tapi jangan saudara nanti merasa terhakimi. Saya enggak ngasih perpuluhan, nanti kayak mana nih saya di gereja ditegur. Tidak akan saya tegur.
Tugas saya adalah menyampaikan kebenaran. Saudara taat atau tidak kembali kepada antara saudara dengan Tuhan. Jadi jangan takut nanti, oh kalau saya nggak ngasih bulan depan nanti Pak Pendeta panggil saya. Tidak akan sedemikian. Tidak. Tapi sebagai hamba Tuhan saya katakan, taatlah. Karena di balik ketaatan ada berkat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Pujian dan